dumadi bukane kang wiworo. Dentuman meriam Kiai Sapu Jagat yang dinyalakan di depan Sitinggil alun-alun barat terdengar menggelegar di sore yang sepi itu. Suaranya berdentam hingga 5 kali letupan. Setelah itu, rentetan nyaring trompet pun tak kalah memekakkan telinga. Suaranya bagaikan jeritan pasangan gajah yang sedang dalam amukan musim berahi. Bunyi genderang pun terdengar tak kalah nyaring. Suaranya begitu rancak dalam irama teratur, seperti membuat sebuah lagu yang enak jika didengarkan baik-baik. Sayup-sayup pula terdengar teriakan dalam bahasa asing yang tak dikenal oleh kaula Mataram. Beberapa orang yang berada tak jauh dari istana menjadi terkejut karena suara keras yang tiba-tiba itu. Para pekerja yang sedang menyelesaikan membangun benteng Baluarti bagian selatan saling menoleh dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di istana. Begitu pula para pedagang yang mulai beranjak pulang dari pasar pun turut terkejut. Anak-anak kecil berlarian dengan jerit ketakutan mencari ibu masing-masing untuk bersembunyi rapat-rapat di dalam pelukannya. Sayup-sayup terdengar pula derap kereta kuda dan langkah-langkah panjang dari arah barat. Semua orang yang berada di kota raja berlarian untuk memastikan rasa penasaran tentang apa yang sedang terjadi di pusat pemerintahan Mataram. "Walanda datang, Walanda datang!" teriak seorang setengah berlari untuk mengabari kepada yang lainnya. "Siapa? Londo?" tanya balik beberapa orang lain sambil saling menolehkan kepala kepada yang lain pula. "Ya, orang Londo dari Betawi. Kabarnya sudah berada di alun-alun," teriak yang lain memberi kepastian kabar selanjutnya. "Mari kita lihat," sambung yang lain sambil bergegas menuju alun-alun. Mereka pun beranjak dari tempatnya masing-masing, kemudian berkerumun di pinggir alun-alun saling berdesakan dan melongokkan kepala agar semakin jelas rombongan besar yang berduyun-duyun hendak memasuki wilayah Kedaton. Tampak ratusan pasukan Wirobrojo yang oleh para kaula Mataram diberi julukan prajurit Lombok Abang karena pakaian seragamnya yang berwarna merah itu. Rupanya telah siap dengan berbaris rapi di depan Sitinggil, alun-alun hingga gerbang Cepuri. Rupanya mereka telah disiagakan untuk menyambut para tamu yang akan datang ke istana di sore cerah dan berdebu itu. Tak seberapa lama, kereta loji indah yang ditarik oleh 4 kuda putih tinggi besar
dan gagah itu mulai masuk alun-alun Pleret. Di depan kereta kuda yang indah itu ada 4 ekor kuda coklat tua dan hitam yang juga tinggi besar, ditunggangi oleh prajurit berseragam hitam, beludru, dan bertopi panjang hitam pula. Celananya bergaris warna emas dengan pedang panjang berkilau terkena mentari sore yang terselip di pinggangnya. Di belakang keempatnya ada 2 penunggang kuda lain yang membawa bendera bergaris dengan warna merah, putih, biru, dan panji-panji kebesaran yang berkibar megah tertiup angin. Pasukan di belakang kereta loji itu semuanya berseragam biru tua dengan topi panjang hitam yang di depannya diselipkan bulu angsa putih. Bahunya berambai-rambai tali warna emas. Tangan masing-masing memegang sepucuk senapan laras panjang yang ujungnya berkilau karena diselipi sebilah pisau runcing. Mereka semua bersepatu hitam dengan kaos kaki ketat putih hingga selutut. Gerakan mereka seragam dan mengikuti irama pasukan penabuh genderang di belakangnya. "Siapa mereka itu, Kang?" tanya salah seorang kaula perempuan kepada orang di sebelahnya. Dia mencoba bertahan dari tempatnya karena mendapat desakan beberapa orang di belakang yang ingin maju agar semakin jelas melihat rombongan tersebut. "Mereka itu komponi VOC," jawab yang ditanya. "Wih, lihat yang keluar di dalam kereta loji itu. Warna mukanya putih sekali," ucap salah seorang sambil menunjukkan telunjuk tangannya. "Iya, seperti kebo bule," jawab yang di belakangnya. "Hahaha." Beberapa yang lain tertawa karena melihat sesuatu yang dianggap lucu. "Hidungnya moncong banget," teriak perempuan tua yang nyaris terjatuh karena didorong orang-orang di belakangnya. "Hidungnya panjang seperti Petro," gurau lelaki di belakang barisan pertama sambil berusaha melongokkan kepala dengan menarik lehernya tinggi-tinggi. "Lihat prajurit yang duduk di depan kereta mirip sekali sama Petro," tunjuk yang sebelahnya. "Rambutnya juga seperti rambut jagung," timpal kawannya. "Hahaha." Yang lain turut tertawa karena yang dinamakan Petro adalah salah seorang tokoh pembanyol lucu dalam pewayangan. Prajurit Londo itu namanya Opas, terang salah seorang penonton. "Apa? Upas? Seperti nama racun ular," ucap yang di sebelahnya sambil memiringkan kepala karena orang-orang di sekitarnya begitu ramai dan berisik sehingga kurang jelas pendengarannya. "Bukan upas, tapi opas," teriaknya agar kawan di sebelah lebih mendengarnya lagi. "Oh, opas," sahurnya sambil mengangguk-anggukkan kepala mengerti. "Walondonya macam-macam ya, Kang. Ada yang putih bule, ada pula yang hitam legam seperti gosong," komentar seorang perempuan yang menggendong anaknya. Londo yang kulitnya hitam itu namanya londo ireng. Rambutnya juga keriting sekali jika topinya dilepas, kata orang-orang yang pernah melihat dari dekat.
terang sang suami di belakangnya. Londo Ireng itu katanya dari tanah seberang sana, namanya negara Maluku. Kabarnya mereka itu terkenal kejam-kejam. Jawab lelaki di sebelahnya lagi. Pasangan suami istri itu mengangguk-anggukkan kepala mendengar keterangannya. Mereka semua itu komponi VOC yang ada di Betawi sana. Dulu mereka itu yang diserang oleh pasukan kita saat pemerintahan Kanjeng Sinuhun Sultan Agung Swargi, ucap lelaki tua di sebelahnya lagi. Pemimpin Mataram yang sekarang justru memilih untuk berteman dekat ya Mbah, ucap lelaki tadi. Kakek tua itu hanya menganggukkan kepalanya. Kabarnya sekarang wilayah pesisir utara dan pelabuhan-pelabuhan juga diberikan kepada komponi VOC, bisik lelaki di sebelah sang kakek. Tampak dua orang prajurit pasukan Wirobrojo mulai memberikan sambutan dengan memberikan hormat kepada salah seorang prajurit berkuda yang maju ke arahnya. Lelaki berperawakan tinggi dan berwarna tubuh putih itu menundukkan kepala sambil meneriakkan kata-kata yang sulit dipahami. Kepala pasukan Wirobrojo hanya memberikan sikap hormat dengan membalas menundukkan badan kepadanya. Dia menyilakan dengan merentangkan tangan kanan dan memajukan ibu jarinya sebagai syarat membuka jalan agar barisan tamu tersebut memasuki benteng Cepuri. Lambat laun barisan panjang itu mulai menghilang ketika memasuki pintu gerbang wilayah keraton dalam. Setelah membunyikan trompet selamat datang, suara ramai genderang dan trompet pun benar-benar berhenti setelah pasukan komponi VOC berada di istana. Para kaula Mataram mulai berbalik untuk meninggalkan alun-alun Pleret. Segudang pertanyaan berkecamuk di kepala tentang maksud kedatangan orang-orang asing yang pernah diperangi para orang tua mereka yang dikerahkan oleh Sultan Agung dahulu.